Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan eh, jurnal yang telah saya review, yaitu jurnal tentang coding and testing dengan judul Using Software Architecture for Code Testing. Ini adalah informasi jurnal yang saya gunakan. Jurnal ini merupakan jurnal dengan kuartil 1, diterbitkan pada tahun 2004 oleh IE3. Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu bagaimana menggunakan software arsitektur sebagai model referensi untuk menguji kesesuaian sistem yang diimplementasikan dengan spesifikasi arsitekturnya. Kemudian, bagaimana cara menggenerasi abstract label transition system dari label transition system yang menggambarkan dinamika arsitektur. Kemudian, untuk jurnal ini itu menggunakan studi kasus dari sistem teleservice and remote medical care system. Tujuan dari penelitian ini itu untuk menggunakan arsitektur perangkat lunak atau software arsitektur sebagai model referensi untuk menguji kesesuaian kode dengan spesifikasi arsitektur yang melibatkan pemodelan SA menggunakan label transition system dan menghasilkan abstrak label transition system untuk mengidentifikasi kelas uji yang relevan. Kemudian studi kasusnya itu teleservice and remote medical care system, itu merupakan sistem monitoring dan bantuan kepada orang-orang lanjut usia ataupun yang cacat. Kemudian arsitektur perangkat lunak dari sistem ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu user, router, server, dan timer. Kemudian sistem mengirimkan informasi penting ke pusat telepon lokal agar keluarga atau pihak terkait, baik itu medis ataupun teknis, dapat segera diberitahu tentang keadaan kritis. Contohnya yaitu penerapan langkah pertama, yaitu untuk menguji aliran pesan alarm dari pengguna hingga pengguna menerima konfirmasi pesan dari alarm tersebut. Kemudian metodologi. Terdapat 4 tahapan metode pengujian kode berdasarkan software arsitektur, yaitu pertama function definition. Itu untuk mengekstrak label transition system yang menggambarkan dinamika dari software arsitektur dengan menggunakan testing criterion untuk mengidentifikasi interaksi yang relevan dan tidak relevan. Kemudian langkah kedua itu abstract label transition system derivation. LTS yang dihasilkan dapat digunakan untuk menggenerasi ALTS sehingga lebih ringkas. Hal ini menunjukkan interaksi yang relevan dan menghilangkan interaksi yang tidak relevan. Kemudian untuk tahap ketiga itu test selection. Setelah ALTS itu diterapkan, selanjutnya penulis memilih tes yang sesuai dengan kriteria software arsitektur yang telah dipilih. Kemudian digunakan kemampuan tes yang efektif seperti McCabe's dan Watson, dan juga hal ini digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi interaksi yang relevan. Kemudian ini tes yang keempat yaitu tes execution, yaitu cara untuk mengeksekusi tes yang telah dipilih, di mana penulis menggunakan metode non-deterministik untuk mengeksekusi tes, yaitu dengan menulis program untuk mengeksekusi tes beberapa kali hingga sequence of events yang diinginkan terdeteksi atau mencapai batas literasi tertentu. Untuk implementasi dari metode yang dijelaskan sebelumnya, yaitu pertama untuk tahap pertama proses spesifikasi perilaku komponen dari sistem TRMCS menggunakan bahasa FSP. Kemudian setiap perilaku komponen dimodelkan dengan satu atau lebih proses
FSP, dan setiap proses dijelaskan dengan LTS yang secara otomatis dihasilkan oleh LTSA, yaitu Label Transition System Analyzer, di mana langkah ini menunjukkan langkah awal dalam memodelkan perilaku komponen sistem menggunakan FSP dan menerjemahkannya ke dalam LTS untuk analisis lanjut. Kemudian untuk langkah kedua, proses ini menerapkan kriteria pengujian arsitektur perangkat lunak yang relevan dengan sistem TRMCS dengan melibatkan pemodelan dinamika software arsitektur menggunakan LTS untuk mendapatkan ALTS yang merepresentasikan perilaku sistem. Proses ini diotomatisasi menggunakan alat FC2 Tools atau Caesar atau Aldebaran. Generasi LTS membantu mengurangi LTS untuk menunjukkan hanya perilaku yang relevanlah yang akan dipilih. Kemudian untuk langkah ketiga, proses pemilihan kelas uji yang sesuai dengan sistem TRMCS berdasarkan kriteria cakupan yang diterapkan pada graf ALTS. Dalam contoh, penulis menggunakan metode kemampuan tes yang efektif seperti McCabe's dan Watson untuk mengekstrak jalur-jalur yang menunjukkan perilaku yang tidak relevan. Langkah keempat, tahap ini fokus pada rangkaian tes yang dihasilkan pada langkah sebelumnya, yaitu langkah ketiga. Tes-tes ini melibatkan 3 komponen berbeda, user 1, user 2, router, serta 2 arsitektural, yaitu alarm dispatch dan egg dispatch. Beberapa langkah yang didefinisikan dalam langkah 4 yaitu langkah 4.1, di mana dilakukan identifikasi peristiwa alarm dispatch dan egg dispatch sebagai peristiwa yang penting saat mempertimbangkan tes arsitektural yang dipilih. Kemudian langkah 4.2 itu di mana analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana tes arsitektural diimplementasikan ke dalam kode. Tindakan alarm dispatch dan egg dispatch itu diidentifikasi dalam urutan tes tertentu untuk memahami bagaimana pesan-pesan alarm diproses oleh sistem. Untuk langkah 4.3, itu dilakukan uji coba dengan menjalankan urutan tes yang telah ditentukan dan diverifikasi seperti apakah implementasi sistem berjalan sesuai dengan tes arsitektural yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengujian non-deterministik diterapkan dalam langkah ini. Untuk tantangan dan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mendefinisikan of function. Mendefinisikan fungsi membutuhkan pengetahuan empiris dan pengalaman dari seorang software engineer. Hal ini diatasi penulis dengan menggunakan sistem klasifikasi dan pemberian semantik pada pesan seperti SAAM atau yang lainnya. Kemudian untuk penurunan ALTS. Generasi ALTS diotomatisasi dengan mengadaptasi alat yang ada seperti FC2 Tools. Kemudian untuk langkah ketiga itu pemilihan kelas uji. Dalam memilih kelas uji, untuk mencakup ALTS dilakukan dengan menerapkan kriteria cakupan seperti teknik uji McCabe's. Kemudian untuk langkah keempat, itu untuk pengujian tingkat kode. Hal ini menjadi tantangan besar karena membutuhkan translasi informasi tingkat tinggi untuk pengujian kode. Hal ini diatasi penulis dengan membuat asumsi yang lebih kuat dan menerapkan pemetaan formal antara elemen arsitektural dan objek implementasi. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini, untuk hasil yaitu metode ini terbukti bekerja dengan baik untuk mengetes sistem TRMCS. Kemudian, metode yang digunakan dapat menemukan conformance errors antara arsitektur referensi dan juga implementasi yang dapat meningkatkan kualitas kode dan juga mengurangi bug. Kemudian penelitian ini juga berhasil mengeksplorasi siklus hidup pengujian berbasis software arsitektur, mulai dari turunan tes berdasarkan dinamika software arsitektur hingga eksekusi tes pada implementasi sistem. Kesimpulannya itu, menggunakan arsitektur perangkat lunak
atau SA sebagai model referensi untuk menguji kesesuaian kode dengan spesifikasi arsitektur. Kemudian melibatkan pemodelan dinamika SA menggunakan label transition system dan menghasilkan abstrak label transition system untuk mengidentifikasi kelas uji yang relevan. Studi kasus yang digunakan yaitu TRMCS. Kemudian pendekatan yang digunakan bertujuan untuk mengekstrak tes arsitektural dan spesifikasi software arsitektur dan mengubahnya menjadi tes konkret. Saran dari penulis yaitu menggunakan metode formal dalam pengujian, kemudian menggunakan metode deterministik yang lebih efektif, dan menggunakan algoritma yang lebih efektif untuk menggenerasi ALTS. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, pendekatan komprehensif dan konkret dalam mengeksplorasi siklus lengkap pengujian berbasis software arsitektur. Juga memberikan wawasan berharga tentang bagaimana software arsitektur dapat diterapkan dalam pengujian untuk meningkatkan kualitas sistem secara keseluruhan. Kekurangan dari penelitian ini yaitu yang pertama, keterbatasan dalam penerapan langsung karena tidak selalu tersedia model arsitektur global. Kemudian, kompleksitas model arsitektur menjadi kendala praktis dalam pemodelan dalam menggunakan model arsitektur perangkat lunak atau software arsitektur. Kemudian, kemungkinan bagian kode yang tidak ditemukan atau bug yang lebih subjektif dalam pengujian otomatis. Dan yang terakhir itu, tidak menggunakan metode formal dalam pengujian. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.